Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Epul di sini bersama saya Epul. Channel yang membahas layanan swangan dan juga tips serta trik-trik layanan swangan agar layanan swangan teman-teman bisa menjadi oke dan maksimal. Baiklah, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melapisi mika sehingga mika teman-teman tidak mudah putus. Oke, simak terus ya. Baiklah teman-teman, hal yang harus kita perhatikan agar mika kita tidak mudah putus, yang pertama adalah kelenturan dari pentangan kita, teman-teman. Pentangan yang baik ini mempunyai daya elastisitas yang baik, teman-teman. Jadi daya pantulnya itu baik. Nah, pentangan yang memiliki tingkat ketuaan bambu yang bagus, kemudian lengkungan yang bagus, ini akan menunjang sekali pantulan dan suara dari sendaran teman-teman. Apabila teman-teman ini salah memilih bahan pentangan yang mungkin kurang tua bambunya, lengkungannya juga kurang bagus, maka kemungkinan pentangan teman-teman suaranya itu tidak bertahan lama. Nah, kaku dan lemesnya pentangan ini nanti akan yang pertama mempengaruhi suara, kemudian mempengaruhi tingkat kekuatan dari mika. Mika teman-teman kenapa bisa sering putus atau mungkin ngelengkuk di pinggir? Nah, ini sebenarnya adalah tingkat kaku dan lemesnya dari pentangan, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus sering-sering bisa mencoba dan belajar bagaimana melihat tingkat kaku atau lemesnya pentangan kita. Oke. Nah, apabila kita mempunyai problem mika kita itu mudah putus, yang mungkin menjadi faktor utama keputusnya mika adalah lapisan kain kita yang mungkin kurang bagus. Jadi faktor ini sangat penting sekali. Yang pertama adalah kain kita. Jadi mungkin kita pilih kain yang masih baru, teman-teman. Nah, untuk yang biasa Pak Epul pakai ini kain namanya kain peles. Jadi teman-teman bisa membeli di toko-toko kain terdekat atau toko penjahit terdekat. Nah, kain peles ini ada berbagai kualitas. Nah, ambil aja yang kualitas menengah atau yang lebih bagus lagi lah, nggak apa-apa. Tapi kalau kualitasnya yang biasa juga nggak masalah. Yang penting kain ini kainnya baru. Nah, inilah nanti yang akan mempunyai daya rekat yang bagus dan daya elastisitasnya itu nggak ada. Jadi dia ketarik ini tidak molor. Ketika kain ini molor, teman-teman juga harus perhatikan. Kalau punya kain yang molor, berarti dia itu tidak bisa menahan kekuatan dari mika. Ini perlu diperhatikan. Karena mika ini jika ketarik, mika ini akan molor, teman-teman. Nah, jika kain ini tidak bisa menghambat molornya mika, dia ikut dengan molornya mika, maka itulah faktor utama yang menjadi mika teman-teman ini mudah putus. Nah, kemudian cara mengelemnya juga bagaimana nanti kita akan bahas secara detail di sini. Nih, oke, teman-teman. Kemudian pemilihan mika ini, tebal mika ini harus sesuai dengan kaku dan lemesnya pentangan, teman-teman. Pentangan yang relatif kaku ini jika dikasih mika yang tipis, misalnya 0,10 atau 0,15, maka dia tidak mempunyai getaran yang bagus juga, ngambang getarannya. Nah, kalau pentangan yang agak lemes dipakai 0,15 biasanya cocok. Nah, itulah. Berarti teman-teman harus bisa istilahnya itu mencoba dan memahami mika pentangan teman-teman ini kebutuhannya 0,15 atau 0,20. Nah, itulah ya. Semakin kaku maka semakin tebal mikanya. Oke, teman-teman, kita lapisi kainnya dulu dengan lem. Cara melapisi ini teman-teman bisa pakai solet ya. Ini namanya solet. Kalau dalam bahasa koki ini spatula.
Nah, untuk memberikan lem ini, usahakan lem ini rata teman-teman ya, rata, jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tipis, lemnya tidak bisa meresap dengan baik di kain, karena kain nantilah yang akan membuat mika kita itu semakin kuat jika kain ini lapisannya bisa meresap lemnya, sehingga bisa membuat menempel secara bagus di mika. Oke, apabila teman-teman menggunakan lem yang terlalu cair, maka perlu dioles berkali-kali, karena ini lemnya Pak Ipul ini agak kental, jadi sekali oles saja sudah kelihatan tebal. Oke, sekali lagi kita pilih kain yang bagus teman-teman ya, kain peles yang bagus. Teman-teman bisa mencari kain, membeli di toko kain peles, atau mungkin kain-kain sejenisnya yang bisa meresap lemnya. Pak Ipul pernah membeli kain itu namanya kain satin. Kain satin ini lebih tebal sedikit, mempunyai daya kilap, agak mengkilap bagus gitu, namun dia tidak bisa terlalu bagus meresap lemnya nggak bisa bagus meresapnya. Jadi sama Pak Ipul tidak dipakai lagi kain satinnya itu, karena ada lapisan mengkilatnya yang membuat lem ini tidak bisa langsung meresap. Langkah selanjutnya adalah kita akan melapisi mika ini dengan lem juga. Terus kemudian berapa yang harus kita butuhkan panjangnya lapisan ini tergantung dari kaku dan lemesnya bentangan teman-teman. Jika kain ini terlalu panjang, maka ini akan mempengaruhi dari suara sendaren. Jadi jangan terlalu panjang teman-teman. Tetapi jika terlalu pendek, ini akan bisa mengakibatkan kain di sini melengkung, nekuk. Nah, ini karena bentangan kita kaku, kemudian mika yang dibutuhkan ini lumayan lebar untuk mendapatkan suaranya, maka kita membutuhkan lapisan yang agak panjang juga. Nah, jadi ini menyesuaikan teman-teman. Nah, untuk kali ini kita akan pakai sendaren 3,5. Ini tidak terlalu lebar. Oleh karena itu kita tidak perlu menggunakan terlalu panjang, kita cukup 1,5 jengkal aja. Ini aja, ini cukup. Oke, kita kasih lemnya. Mohon maaf teman-teman ya, ini pakai kaki karena Pak Ipul nggak punya. Oh ya, ini satu lagi trik untuk melubang lem ini tidak saya buka keseluruhan, saya lubang aja karena ini lebih awet teman-teman ya, lebih awet agar tidak mudah ngabar kalau bahasa Jawanya. Kalau lem dibiarkan terbuka tutupnya, ini akan mengakibatkan mudah mengeras. Nah, seperti ini aja teman-teman ya. Nah, ini untuk memberikan lem ini jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal juga teman. Pakai bambu yang di lapis ini yang di bentuk seperti ini teman-teman. Nah, bisa diulang 2 kali supaya lemnya ini merata. Nah, ada banyak masalah kadang teman-teman itu memberikan lem ini karena kurang rata. Ini bisa mengakibatkan kain yang ada di lem ini bisa ngelontok teman-teman ya, karena kita kurang rata juga memberikan lemnya. Oke, kita balik lagi. Nah, pokoknya dinikmati aja teman-teman. Nah, cukup. Setelah ini kita biarkan dulu agar mengering. Kita ambil satunya lagi, yang satunya sama teman-teman, ambil 1,5 jengkal, kasih lem lagi. Nah, seperti ini. Kemudian baliknya juga kita kasih lem. Oke, kita ratakan. Kita balik
usahakan jangan mengotori tangan teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa bekerja dengan efisien dan bagus. Artinya kita tidak terlalu membutuhkan banyak tempat, banyak waktu, tetapi dengan hasil yang memuaskan dan juga tidak terlalu mengotori tangan kotor. Oke, setelah rata, ini masih terlalu tebal teman-teman. Terlalu tebal nggak bagus. Nah, kita ulang-ulang seperti ini. Ya, setelah itu kita biarkan dulu. Nah, lem ini kita tunggu sampai tangan kita ini tidak lengket. Nah, kalau masih ada lengketnya ini berarti lemnya ini kurang kering teman-teman. Kenapa harus kering? Karena lem ini teksturnya itu jika dia kering, yang menempel, jika satunya kering, satunya ada lem, satunya tidak ada lem, maka tidak bisa nempel teman-teman, karena kering. Tapi kalau yang bagian ini ada lemnya, sama-sama kering lemnya, maka ini akan menempel lebih bagus, seperti sesuai dengan tutorial yang ada di lem itu sendiri. Oke, karena kita nanti yang kita butuhkan hanya 1,5 jengkal segini, makanya kita potong dulu teman-teman. Ini kita potong ini nanti fungsinya untuk melapisi bagian yang nempel di sentil. Oke, ini tidak terlalu panjang. Bagian yang nempel di sentil ini adalah bagian yang sangat penting sekali untuk kita kasih lapisan yang tebal. Nah, karena di sentil itu terjadi gesekan-gesekan yang luar biasa antara kain dan juga sentil teman-teman di sini. Nah, ini gesekannya di sini. Nah, ini jika terjadi terus-menerus dan berulang-ulang, maka kain ini akan semakin menipis, akan terkikis. Nah, apabila lapisan ini cuma satu, maka ketika mika ini lapisannya sudah habis, maka sentil ini langsung menempel di mika dan mengakibatkan mika kita putus. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah di area sini atau agak sini. Kenapa bisa putus di area sini teman-teman? Karena ketika ada getaran mika, nah mika ini bergetar, yang tengah seperti ini, tetapi yang pinggir itu melengkungnya seperti ini teman-teman. Ini terjadi terus-menerus. Nah, maka disinilah titik-titik sangat bahaya di sini. Nah, atau di sini. Nah, maka di sini nanti kita akan memberikan lapisan double yang menempel di sentil dan beberapa senti ke depan. Oke, bisa dipahami teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita potong dulu yang area sebelah sini nanti biar tidak mengganggu kerja kita untuk melapisi yang satunya teman-teman ya. Oke, kita ambil, ini sudah tidak lengket teman-teman, berarti ini sudah kering, kita bisa melapisinya. Nah, ada lagi pertanyaan teman-teman, apakah kita membutuhkan tali peti untuk melapisinya? Nah, jawabannya adalah bisa ditambah tali peti, bisa juga tidak ditambah tali peti. Tetapi intinya adalah ketika lapisan yang nempel di sentil itu cuma sedikit, maka nanti akan bisa mengakibatkan terkikisnya lapisan kain, kemudian sentilnya bisa mengenai dari tali peti, dan tali peti itu pun juga masih bisa terkikis teman-teman. Nah, ada beberapa tips lagi yang mungkin bisa dipakai, bahwa sentilnya ini dikasih karet ban dalam, dilapisi karet ban dalam teman-teman. Ini bisa digunakan jika teman-teman ini menaikkan layang-layang dalam durasi yang panjang. Jadi di sini dikasih karet ban dalam teman-teman. Seperti ini teman-teman, dipotongkan. Ini hanya sedikit sampel saja, kita potongkan sedikit. Nah,
Nah ini dikasih lem, kemudian yang sini dikasih lem. Nah jadi bisa ditempelkan seperti ini nanti kalau sudah. Nah seperti ini, yang ini tidak. Nah ini untuk mengurangi gaya gesek yang terjadi antara mika dan sentil. Ini biasanya dipakai untuk teman-teman yang suka menaikkan layang-layang itu dalam durasi panjang, 1 malam seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini karena ada lapisan tadi yang kurang rapi, kita ambil. Nah ini kita ambil satunya lagi. Santai saja teman-teman ya, pastikan bisa dicek lagi bahwa lem yang kita kasih ini sudah merata. Oke. Nah seperti ini, kemudian kita potong agar rapi. Nah hati-hati teman-teman, ini cara memotongnya ini jangan sampai mengenai mika ya. Apabila mengenai mika nanti harus digunting lagi. Apakah yang sebelah sini digunting lagi teman-teman? Nah ini tidak perlu. Kalau sudah rapi seperti ini tidak perlu digunting lagi. Tapi jika nanti suara sendaran kita ini berubah, maka ini perlu dikecilkan lagi teman-teman. Nah dikecilkan lagi, digunting lagi, mulai dari sini kemudian sampai secukupnya lah. Nah biasanya kalau sudah dikasih lapisan ini, suara ini agak tebal, agak berubah gitu teman-teman, maka di sini perlu digunting lagi. Nah, oke, yang berikutnya kita akan melapisi bagian yang menempel di sentil teman-teman. Nah karena mika yang tadi sudah kita tes di sendaren, dan ini adalah lekuan ini adalah batas masuk ke sentil. Nah disinilah batasnya, maka yang perlu kita lapisi double adalah di sebelah sini, dikira-kira aja secukupnya. Nah oke, kita kasih lem secukupnya segini. Ini kita kasih lem dulu atas bawah supaya nanti bisa menempel, jadi tidak langsung ditempelkan teman-teman. Jadi harus kita kasih lem dulu. Jadi lem sama lem ini yang bisa merekat dengan baik adalah lapisan yang ada lemnya, kemudian ditempeli dengan lapisan lagi yang ada lemnya juga. Kalau dikasih lem satu sisi, yang satunya lagi tidak dikasih lem, maka ini tidak bisa menempel dengan baik teman-teman. Nah seperti ini, biarkan dulu, kita ambil satunya lagi. Nah kita lihat batasnya, berarti ini batasnya, mohon maaf ini pakai kaki teman-teman ya, mohon maaf kalau lancang. Nah seperti ini, kita manfaatkan seadanya kaki karena nggak ada temen ini. Nah, kalau kurang usahakan lemnya ini meresap teman-teman ya, meresap, karena lem inilah yang akan menjadi daya tahan dari mika ini, lem ini. Oke teman-teman. Nah sebenarnya cukup, kita tunggu dulu sejenak agar kering. Oke, sepertinya sudah agak kering, kita tempel aja langsung. Seperti ini nempelnya. Berarti ini double 2 teman-teman, yang nempel di. Kita kasih lem lagi sebelah sini nanti untuk menutup bagian yang satu. Ada Mas Gondang datang. Oke,
langsung kita gunting aja, kita sesuaikan kebutuhan dulu bolo. Oke, siap, sarapan dulu Mas Gendangnya. Seperti inilah, seginilah. Ya, kita biarkan dulu agak kering sambil kita memproses yang satunya lagi, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kasih lem lagi biar nanti biar bisa merekat dengan bagus. Oke, yang satunya sudah agak kering, teman. Jadi sambil nunggu satunya kering, ini sudah bisa dilekatkan. Nah, ini kan sudah ada lapisannya tadi, lapisan lemnya ini sudah ada. Kok kurang dikit, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, jadi lapisan ini, yang bagian ini atas bawah, kemudian bagian yang nempel di sentil ini double 3, teman-teman ya, double 3. Ini agak kurang. Oke, kita lapiskan lagi yang rapi, teman-teman ya. Nah, ini lapis 3. Oke, selesai, teman-teman. Ini bisa kita rapikan dengan seperti ini supaya lebih merekat lagi atas bawah. Nah, di sini kita cek suaranya. Kita cek dulu suaranya. Ini belum dilapisi kain. Suara setelah dilapisi kain. Jika teman-teman mengalami perbedaan suara yang terlalu tajam, misalkan sebelum dilapisi enak, kemudian dilapisi kok kurang enak suaranya, berarti kemungkinan lapisan teman-teman ini terlalu panjang. Nah, yang kedua, potongan mika teman-teman itu kurang kecil, jadi harus dikecilkan lagi. Setelah dilapisi kain, dikecilkan nggak apa-apa, dikecilkan sampai sepertiganya. Jika masih kurang enak, tengah dikurangi. Seperti itu tips dari Pak Epul, semoga bisa dipraktekkan teman-teman di seluruh Indonesia Raya. Salam bor, tetap semangat, jangan lupa mangan. Jangan lupa madang bolo. Sarapan madang Ramadan semaput.